Baik, di video sebelumnya kita sudah menerapkan flexible box ya, itu untuk wrapper atau untuk elemen pembungkusnya. Nah, di sini kita akan coba ya untuk praktekkan apa saja yang bisa kita gunakan, properti apa saja yang bisa kita gunakan untuk elemen child-nya ya. Untuk itu saya sudah buka W3 School di sini ya. Ini untuk child element. Kalau kemarin kita sudah bahas untuk yang parent elemennya ya, beserta properti apa saja yang bisa digunakan, dan untuk kali ini kita akan untuk child elemennya. Nah, ini child element atau item ya. Child element ini secara otomatis akan menjadi flexible item. Kalau misalnya kita di parentnya memberikan nilai display flex, maka secara otomatis ya, itemnya atau child-nya akan berubah menjadi flex, dan juga secara default dia akan flex direction-nya itu secara horizontal, maka akan menjadi row atau baris seperti ini. Lalu di sini ada properti yang bisa kita gunakan ya. Ini ada order ya, kemudian ada flex grow, kemudian flex string, flex basis, dan juga flex itu sendiri ya. Kemudian align self. Oke, untuk itu langsung saja kita akan buka kode editor ya. Kemudian di sini saya sudah buka file project kita. Itulah hasil latihannya udah banyak banget ya file-filenya. Kita kemarin buat di file flexbox, di folder flexbox ini ya. Kemudian kita buka filenya flex.html. Nah, ini hasil belajar kita yang terakhir ya. Ini untuk elemen pembungkusnya yang sudah kita berikan. Selanjutnya kita akan manipulasi atau ingin memberikan apa saja sih properti yang bisa kita gunakan di child komponen ini ya. Tentu saja untuk flexible box atau flexbox ini. Sip, untuk itu kita buka dulu ya di browser. Open with live server. Oke, hasil terakhir akan seperti ini. Oke, cara penggunaannya itu seperti, mungkin ini akan kita hapus dulu ya, kita jadikan 3 saja dulu, kita simpan, sip. Kita akan buat dia ke tengah, line item, jadi kita buat center saja. Seperti itu. Kemudian, nah, kita buat style di sini ya, secara inline style. Kemudian order ya, propertinya. Lalu di sini kita berikan nilai. Nah, nilainya itu dimulai dari 1 ya. Untuk mengurutkan secara default dia akan 0, karena kalau 0 ya dia akan secara normal gitu ya, nggak ada efek apapun. Misalnya katakanlah yang div pertama ini ingin kita gunakan di paling belakang ya. Kita misalnya ke nomor 3 deh. Kemudian yang ini kita ingin dia berada di nomor 1 ya. Order. Misalnya 1. Kemudian yang ketiga ini kita ingin rubah dia di order kedua ya. Kalau kita simpan, tuh udah berubah ya teman-teman. Kalau dilihat nomor 1 urutan pertama itu yang nomor 2 ini, karena kita kasih property order dan juga value-nya atau nilainya yaitu 1, maka dia akan pertama. Kemudian ini nomor 3 yang kedua, karena kita kasih order dan juga value-nya 2, dan begitu pun selanjutnya. Jadi begitu ya teman-teman cara penggunaan order untuk mengurutkan dari elemen HTML kita. Tentu saja yang sudah kita define dulu nih, displaynya flex ya di wrappernya. Ada lagi selain order ini ya, ada lagi properti ya namanya flex grow. Nah, flex grow ini juga nilainya yang bisa kita gunakan sama dengan order ya, itu berupa nilai diawali dari 1 ya.
karena defaultnya atau nilai defaultnya itu 0 ya. Misalnya kita kasih sama deh yang di sini ya. Misalnya kita kasih koma di sini. Kita kasih flex grow. Atau mungkin supaya lebih enak kita kasih kelas aja kali ya. Kelas, habis itu baru kita style. Supaya lebih rapih. Kelas tab 1 deh gitu ya. Kemudian ini tab 2. Lalu kelas tab 3. Barulah kita style di sini kelas tab 1 ya. Ordernya 3 tadi. Kemudian tab 2 ya. Ordernya berapa tadi? Tab 2 itu pindah ke 1. Kemudian tab ketiga tadi pindah ke 2 ya. Order kedua. Sip, sama saja. Nah, kemudian properti yang kita gunakan selanjutnya adalah flex grow. Misalnya kita kasih 2 ya. Nah, ini digunakan untuk memberikan seberapa besar ya elemen atau item-item ini di dalam wrappernya. Dia akan bertindak secara relatif ya, berdasarkan pembungkusnya. Kalau misalnya ini kasih 2 misalnya ya, di tab 1. Yang ini ya, tab 1. Kemudian ini kita kasih flex grow juga. Misalnya ini lebih besar ya. 4 deh. Kita copy saja, kita kasih sini. Kalau misalnya kita simpan, yang ini akan paling kecil ya ketimbang yang ini. Kalau misalnya kita lihat, tuh ya teman-teman lihat. Ini kenapa flex grow? Artinya sesuai namanya sebenarnya, grow itu bertumbuh. Nah, itu membesar sesuai dengan pembungkus elemen pembungkusnya. Artinya dia bertindak relatif terhadap elemen pembungkus. Kalau misalnya kita besarkan deh gini ya. Nah, itu akan selalu ya mengikuti seberapa besar elemen pembungkusnya, dan juga nilai yang kita berikan juga berapa ya. Misalnya di sini kan ada 3 elemen yang kita gunakan, atau 3 child ya, 1, 2, 3. Nah, di masing-masing child itu bisa kita kasih nilai ya, seperti ini. Tentunya kalau kita lihat, yang ini kan setengahnya dari yang ini ya. Karena kita kasih nilai yang tab pertama itu 2, tab kedua dan ketiga itu nilainya 4. Selanjutnya, properti yang akan kita gunakan adalah flex string ya. Cara penulisnya itu seperti ini, flex string. Nah, seperti ini. Nah, flex string ini digunakan untuk memberikan apa ya? Kayak penyusutan gitu terhadap, dia penyusutannya itu secara relatif ya terhadap item-item yang lain atau child yang lain. Nah, tapi ini supaya dia bisa kita gunakan untuk di wrappernya ya, yang untuk flex wrap. Nah, ini kita komentari dulu seperti ini. Kita simpan. Lalu di sini kita berikan lebih banyak ya. Mungkin kita kasih 2. Nah, seperti itu. Kita tambahi supaya dia lebih banyak. Selanjutnya di tab 1. Nah, tab 1 yang ini ya. Tab 1 berarti nomor 1 yang ini. Nah, ini kita kasih nilai misalnya 0. Kalau misalnya kita simpan, ya nggak ada efek apapun ya. Coba perhatikan kalau misalnya ini kita tambahin ya. 2 lagi misalnya, kita simpan. Tuh, teman-teman bisa lihat ya perubahannya. Ini sampai sini, ini kotaknya atau boxnya itu sama ya. Kecuali yang nomor 1 ini. Ini karena kita kasih flex string. Makanya dia
lebih besar sendiri ya, yang lainnya itu menyusut begitu. Kalau misalnya yang tab nomor 2 kita kasih juga tuh, maka hanya yang mempunyai properti flex ring ini ya yang akan lebih besar ya, yang lainnya itu menyusut relatif terhadap item-item yang lain. Oke, itu untuk flex ring. Selanjutnya ada yang namanya flex basis. Nah, flex basis ini digunakan untuk mengatur ya panjang awal dari sebuah item yang kita buat. Ini misalnya di tab 1 ya, di tab 2 ya. Tab 2 itu yang ini, yang nilainya 2, berarti yang ini ya. Yang ini. Nah, kemudian kalau misalnya flex basis ini nilainya itu bisa kita kasih misalnya 200 px nilai awalnya. Nah, dia maka akan 200 px juga. Untuk nilainya lagi misalnya kita kasih 100 px deh. Nah, itu bisa kita atur seperti itu ya untuk flex basis. Kalau misalnya katakan teman-teman ingin memberikan apa ya, width atau lebar di masing-masing yang berbeda gitu ya, di masing-masing itemnya. Nah, itu bisa menggunakan flex basis ini. Ini misalnya 500 deh. Tuh, maka kan sangat besar sekali ya. 200 aja deh. 200. Nah, maka kan seperti itu. Sip, selain itu juga ada yang namanya align self. Nah, di wrapper tadi kalau teman-teman ingat ya, itu ada yang namanya align content ya, dan align item. Nah, di komponen child-nya itu ada properti yang dinamakan align self. Nah, ini untuk mengatur dari child-nya, elemen item-itemnya ya. Ini nilainya juga banyak yang bisa kita gunakan. Misalnya kita kasih contoh center dulu ya. Nah, center akan default seperti itu, dia akan di tengah. Kalau misalnya kita kasih flex star, maka harusnya dia ada di atas ya. Di atas sini. Kalau misalnya kita simpan, tuh, maka kan seperti itu ya. Oh ya, ini tab 1 ya. Maka dia akan ke atas. Kalau misalnya flex n ya, akan di bawah. Kemudian ada lagi space, kayaknya bisa deh space around gitu. Around. Oh, bisa tuh space between misal. Between, kayaknya nggak bisa deh between. Nah, between nggak bisa karena dia hanya satu item ya. Kemudian kita gunakan flex n saja ya kayak tadi. Kemudian di tab 2 kita gunakan line self star supaya dia ke atas. Nah, oke. Jadi begitu ya teman-teman cara penggunaan properti-properti di dalam child yang mempunyai flexible box atau display box ya, displaynya flex. Sip, mungkin cukup ya untuk video mengenai flexbox ini atau flexible box. Ini akan kita praktekkan ya, untuk video ke depan kita akan coba ya membuat sebuah website yang tentunya lebih menarik dari belajar position yang sudah kita buat ya. Jadi tungguin aja teman-teman video berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.